Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi. Ada beberapa hal yang menjadi konsen pembahasan kita di sini yang terdiri dari 5 bagian. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan dan demokratis. Seperti yang kita pahami bahwa pendidikan ini kan telah lama diakui sebagai dasar atau fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang demokratis. Seperti teori-teori yang dikatakan oleh John Dewey dalam Democratic Education itu, dia menekankan bahwa pentingnya pendidikan dalam membangun keterampilan berpikir kritis, kesadaran sosial, serta partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan masyarakat. Pun juga yang disampaikan oleh apa yang dikemukakan oleh Paulo Freire, dia menggarisbawahi bahwa pendidikan berfungsi untuk membebaskan individu dari belenggu ketidakadilan, menjadikan dia aktor demokrasi yang sadar dan mandiri. Pendidikan dan demokrasi ini melibatkan setidaknya itu 3 elemen utama. Yang pertama keadilan sosial, yang kedua partisipasi aktif, dan yang ketiga itu adalah keterampilan berpikir kritis. Keadilan sosial, pendidikan itu harus bisa mempromosikan inklusivitas, menghapus diskriminasi, dan menciptakan akses yang setara untuk semua individu yang ada. Kemudian partisipasi aktif, pendidikan itu kan harus mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, yang ketiga itu adalah keterampilan berpikir kritis. Nah, kemampuan ini memungkinkan siswa itu untuk mengevaluasi informasi secara lebih objektif, kemudian memahami isu-isu politik dan membuat keputusan yang lebih nasional. Nah, dalam konteks global, negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi seringkali dia memiliki indeks demokrasi yang juga sangat baik. Seperti misalnya di Skandinavia, memprioritaskan pendidikan sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga di sana bisa menghasilkan partisipasi politik dan keadilan sosial yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah fenomena global. Nah, secara global, pendidikan ini kan telah digunakan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang demokratis melalui berbagai macam kebijakan. Yang pertama itu adalah kurikulum pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Nah, di Amerika Serikat itu atau di Jerman, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi bagian yang integral dari kurikulum sekolah, sehingga memberikan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta pentingnya partisipasi dalam pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah program pendidikan yang inklusif. Di Finlandia dan Kanada, mereka menekankan pendidikan yang tidak hanya untuk akademik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan dialog antar budaya. Dan yang ketiga itu adalah digital literacy for democracy. Di Estonia misalnya, pendidikan literasi digital diajarkan untuk mendorong keterlibatan warga dalam sistem e-voting dan memastikan transparansi dalam proses demokrasi. Namun, ketiga hal itu tentu memiliki tantangan secara global dalam implementasinya ya. Pendidikan untuk demokrasi seperti ketimpangan akses di negara-negara berkembang dan ya resisten terhadap nilai-nilai demokrasi yang ada di masyarakat tradisional atau yang konservatif. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah fenomena nasional. Nah, di Indonesia pendidikan demokrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana disebutkan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk membentuk manusia yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ada beberapa program terkait dengan aturan tersebut. Program yang pertama itu adalah pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Ya, kurikulum ini diajarkan di seluruh jenjang pendidikan dengan fokusnya itu pada nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Kemudian gerakan sekolah menyenangkan atau GSM. Nah, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif
mendukung kreativitas dan partisipasi siswa dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga itu adalah program Merdeka Belajar. Program ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan, aktif berkontribusi dalam masyarakat. Namun, yang harus juga kita ingat bahwa masih terdapat berbagai tantangan terhadap rendahnya literasi politik siswa, kemudian ketimpangan pendidikan daerah terpencil misalnya, dan dominasi nilai-nilai tradisional atau konservatif yang kurang mendukung demokrasi yang berpartisipatif bagi peserta didik. Kemudian poin yang keempat itu adalah fenomena yang terjadi di daerah atau fenomena kedaerahan, khususnya yang ada di NTB dan lebih khusus di Kabupaten Bima. Nah, Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat ini merupakan wilayah dengan kekhasan budaya dan tantangan tersendiri dalam membangun demokrasi melalui pendidikan. Nah, eh, implementasi pendidikan demokrasi di Bima ini mencakup setidaknya tiga hal. Yang pertama itu inisiatif lokal. Nah, beberapa sekolah di Bima ini mulai memasukkan pelajaran tentang nilai-nilai lokal seperti majalah Rodahu ke dalam pendidikan karakter yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti integrasi dan akuntabilitas. Kemudian yang kedua itu partisipasi pemuda dalam forum demokrasi. Nah, program Forum Anak Bima di situ memberikan ruang bagi generasi muda Bima untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pendidikan demokrasi yang berlangsung di Bima. Kemudian yang ketiga itu adalah kendala akses pendidikan. Nah, ketimpangan pendidikan terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti di Lambu, di Wera, di Sapte itu kan menjadi penghambat utama dalam pemerataan pendidikan demokrasi. Meski demikian, kita juga harus ingat bahwa pendidikan demokrasi di Kabupaten Bima itu menunjukkan prospek yang positif dengan adanya budaya, dengan adanya kolaborasi ya antara pemerintah daerah, sekolah, komunitas lokal, dan mempromosikan inklusivitas serta partisipasi warga. Kemudian bagian yang terakhir itu adalah implikasinya. Jadi kita mengetahui bahwa pendidikan itu adalah kunci utama dalam membentuk masyarakat yang demokrasi secara global, nasional, dan kedaerahan. Pendidikan yang inklusif, pendidikan yang kritis, dan partisipasi dapat menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawab mereka. Nah, di Kabupaten Bima, nilai-nilai lokal seperti Majalak Bodahu, Ngahai Nengoho, Tahu Pandai Sudah Dolodana, itu kan diintegrasikan dalam pendidikan modern untuk menghasilkan demokrasi yang berbasis budaya. Tantangan seperti ketimpangan akses dan rendahnya literasi politik ya tentu harus diatasi melalui kolaborasi berbagai sektor ya, mulai dari masyarakat, stakeholder, pemerintahan. Tentu itu bisa menjadikan keberhasilan pendidikan demokrasi yang tidak hanya tergantung pada kurikulum, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung nilai-nilai demokrasi yang ada di Bima maupun di nasional. Demikian video kali ini, kita akan melanjutkan pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.